kalau zaman sekarang sepertinya sudah animo itu jauh lebih tinggi ya. Terutama untuk yang web developer ini, karena selain dia itu bisa bekerja di company di Indonesia, yang bekerja juga secara remote, dan tuntutan dari orang-orang yang bekerja di startup untuk bekerja secara remote, di luar itu sudah jauh lebih banyak. Selamat datang di podcast Upgrade Career episode 12. 12 ya? Bener ya? Episode 12. Tepuk tangan dulu. Masih bersama saya Putra Nasution, VP Marketing Praktikum Indonesia dan juga founder dari komunitas Upgrade Career. Kita masih bersama Bang Novan di sini. Salah satu co-founder dari kasir.id. Dan juga aku baru ternyata Bang Novan itu sekarang banyak lain-lain ya. Lain-lainnya banyak ya? Lain-lainnya. Jadi advisor di sini. Betul, ya kecil-kecilan lah. Kecil. Enggak segede bapak ini lah. Enggak, jauh. Aku cerita itu dulu. Gimana ceritanya bisa jadi advisor di sini? Advisor di sini itu gimana ceritanya? Oke, jadi sebenarnya waktu kasir itu sudah mulai running stabil. Gue tuh mulai nyari startup yang mungkin butuh dibantu. Kesannya kayak sombong banget nggak? Tapi lebih kayak nyari itu tadi ya, mungkin karena di kasir sendiri udah tidak bisa terlalu terjun terlalu dalam gitu ya. Jadi pengennya itu bisa ngebantu teman-teman juga gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen ngebangun startup gitu, ayo deh sini kita bantuin gitu dari sisi engineeringnya gitu. Nah kebetulan ketemu sama namanya batas.co.id waktu itu. Nah itu mereka baru banget lahir, belum launching juga pada saat itu, dan belum ada sistem yang proper lah gitu. Nah jadi gue masuk di situ sekaligus nge-develop. Nah itu menyalurkan itu ya, hasrat ngoding yang tidak terlampiaskan itu disalurkanlah di situ. Ya. Gitu. Jadi role-nya nggak hanya advisory sebenarnya di situ. Ya. Benar-benar ikut juga sebenarnya. Selain di situ ada lagi? Selain di situ ada itu tadi komunitas kecil-kecilan di Banda Aceh, namanya Kamodiji. Di Banda Aceh? Banda Aceh. Kalau Kamo itu bahasa Aceh itu kami. Ya. Jadi Kamodiji, kami digital gitu sebenarnya. Jadi kami tidak mau terlalu Aceh-Aceh banget, tapi harus ada Aceh-Acehnya gitu. Ada Aceh-Aceh dikit gitu. Jadilah Kamodiji. Gitu. Aku dulu pernah bikin komunitas di Medan namanya Awak Medan. Awak Medan. Jadi itu tahun berapa ya? 2008, 2009. Jadi dari dulu kan aku kan lama tinggal di luar lah ya gitu ya. Jadi di Medan itu sama lah. Masalah kita di kota-kota yang boleh dibilang remote ya, jauh dari Jakarta itu kan kita itu nggak punya kultur kolaborasi. Kolaborasi kita itu susah ya. Sama ya? Nah, sama. Masalahnya sama. Kita kompetitif sekali orang kita. Padahal sekarang itu udah nggak zaman kompetitif lagi. Udah. Kayak tadi mau jadi Rambo jago-jago sendirian tapi nanti mati ditembakin orang rame-rame kan. Jadi lebih bagus makanya komunitas, join Upgrade Career dan Kamodiji dan semua. Nggak apa-apa, sebanyak-banyak komunitas semakin bagus ya kan. Bagus, benar. Nah, ini satu fakta menarik juga. Jadi tadi aku baca waktu kita break, aku barusan baca bahwa kasir itu adalah perusahaan yang remote first. Yes. Kredonya itu dibuat. Kami adalah perusahaan remote first. Yes. Dan ini menarik bang, karena aku selalu kalau aku keliling-keliling, aku lagi ngisi webinar, aku selalu bilang bahwa sekarang banyak perusahaan yang bukan cuma remote friendly, tapi sekarang banyak perusahaan yang remote first. Itu berbeda ya. Untuk teman-teman, kalau remote friendly itu, misalnya teman-teman apply pekerjaan di mana gitu kan, kepingin bisa kerja remote, perusahaan membolehkan. Itu remote friendly. Tapi kalau remote first, itu perusahaannya lebih menyarankan karyawannya untuk kerja remote. Betul. Kapan diambil keputusan kasir jadi remote first dan kenapa bang? Jadi awalnya tuh gara-gara, ya ini kembali lagi sebenarnya, makanya senang banget ada kayak praktikum gini, kita tuh kesulitan untuk cari talent. Pasti.
sulit banget karena waktu itu ya 2000 kita waktu memutuskan untuk remote first itu di awal 2019 di mana talent itu sudah mulai dicaplokin sama startup besar inilah gitu unicorn ini ya lagi pada raksasa begitu. Nah, kita mulai kekeringan nih di Jakarta gitu. Nah, akhirnya kita mikir, deh kita coba cari di luar Jakarta deh. Nah, kita coba cari di Jogja, terus di Bandung, terus sempat nemu juga di Bali gitu ya. Dan umumnya mereka itu orang-orang yang sama capabilities itu sama, tapi mereka nggak mau keluar. Betul. Nggak mau keluar dari kota mereka masing-masing karena memang udah nyaman gitu. Nah, jadi kita pikir ya udahlah kalau gitu berarti saatnya saatnya kita ngebentuk company yang remote first gitu. Dan kita mulai dengan memisahkan kantornya kita. Jadi ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Jogja gitu ya. Dan otomatis cara kerjanya juga harus mulai mengadopsi cara kerja remote work yang baik gitu. Dan begitu 2020, begitu orang disuruh kerja dari rumah, kita beralih lagi menjadi all remote. All remote? All remote. Remote only ya? Remote only gitu. Jadi awalnya remote first itu kan keinginan untuk kerja remote duluan, kalau tidak memungkinkan baru kerja di kantor. Kerja di kantor gitu. Dan dimulai dengan memisahkan kantor dulu gitu. Nah, begitu pandemi semuanya harus kerja di rumah. Nah, ini saatnya kita full remote. All remote di situ. Nah, tapi sebenarnya bukan tanpa tantangan karena komunikasi challenge ya. Komunikasi sangat-sangat challenge kalau kita kerja sebagai remote workers gitu. Dan itu kami lakukan adaptasinya itu kurang lebih dalam waktu 6 sampai 8 bulan. Untuk menyesuaikan cara susah. Karena ternyata ada value-value yang kami kira sudah kami adopsi, belum. Contoh sederhana gini deh, kita itu punya kebiasaan namanya komunikasi tepok pundak. Bro. Gini nih, sepakat. Jakarta tuh, orang Jogja nggak tahu kan? Tiba-tiba orang Jakarta udah di mana, orang Jogja di mana gitu. Nah itu salah satu yang bikin kami amburadul waktu itu di 2019 pertengahan gitu. Dan itu mulai diperbaiki dan alhamdulillah begitu kita harus Maret itu harus full remote, komunikasinya sudah lebih terstruktur dalam artian kita sudah punya dokumentasi yang mendukung pekerjaan. Tuh, jadi kami bersyukur sebelum pandemi itu teman-teman tuh sudah terbiasa untuk menulis dokumentasi. Itu PR sekali beneran. Itu nyuruh orang untuk nulis gitu ya, ketimbang dia ngobrol gitu, ngomong. Jadi akhirnya kita buat kesepakatan apapun yang tidak tertulis tidak pernah ada. Tuh, jadi mereka jadi panik gitu kan. Wah, ya udah harus tulis deh gitu. Jadi walaupun sudah ngomong secara verbal, terus mereka harus nulis ulang tuh. Entah itu di email, entah itu di chat gitu. Intinya harus memberitahukan ke semua orang, tadi kami diskusi gini, dan kesepakatan nanti gini. Dan begitu remote work, alhamdulillah dengan modal documentation first itu tadi, kita jadi lebih gampang lah untuk beradaptasi dengan remote work. Sisanya itu lebih semacam ini kali ya, perasaan sepi, kehilangan interaksi, mulai merasa bahwa rumah bukan tempat yang nyaman. Itu aja, jadi lebih ke masalah mental. Aku kan sebenarnya gini ya, bekerja remote itu bukan sesuatu hal yang asing untuk kita tech profesional. Dari dulu sebetulnya kita udah sering remote work. Hanya saja terkadang memang kayak kata Bang Novan tadi bilang bahwa kita itu tetap butuh interaksi manusia kan. Nah, makanya kalau aku tuh dulu menyiasatinya dengan ngambil space di coworking office. Ya kan, jadi tetap fleksibel, nggak pengen diatur harus fingerprint. Aku nggak suka kayak gitu soalnya kan, nggak perlu diatur-atur aku kayak gitu. Nah, tapi kita punya teman diskusi tetap, kita punya kita punya interaksi sosial. Nah, itu bisa disiasati teman-teman. Nah, mungkin Bang Noval boleh cerita sebelum dan sesudah kebijakan remote, kira-kira berpengaruh nggak terhadap produktivitas atau meningkat malah atau gimana? Nah ini menarik ya, karena kita tahu implementasi remote itu berhasil atau tidak kan memang dari work resultnya kita ya, OKR-nya kita lah, KPI-nya kita gitu. Dan dari angka sendiri tuh, kalau kita ngeliat dari pertumbuhannya Kasir sendiri tahun 2020 awal, itu jumlah users kita 250.000
pada saat kita mulai masuk 2020. Di akhir 2020 jumlah users kita itu melonjak menjadi 750.000. Triple. Tuh, jadi di samping memang ada rush antara orang yang tiba-tiba resign, kemudian jadi pedagang, tapi ternyata di sisi lain itu juga ada memang cara-cara atau metodologi yang kami akhirnya terapkan yang jauh lebih efektif. Nah, itu kombinasi keduanya itu akhirnya menimbulkan lonjakan pengguna tadinya itu. Dan kita ngelihat dari sisi OKR-nya masing-masing tim, oh ternyata line nih, kita targetin berapa, oke mereka kena sedikit atau mungkin bahkan ada yang lebih gitu ya. Nah, itu kita pantau secara quarter, kita lihat pertumbuhannya, apakah ada yang banyak miss atau ada yang on target atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang miss, setiap bulan kita evaluasi. Kita sesuaikan lagi ini apa yang salah. Kita lihat siapa yang mungkin harus diperbaiki orangnya atau prosesnya atau mungkin ada yang tidak efisien gitu. Kita perbaiki gitu. Jadi kita ngelihatnya ya selama indikator itu menunjukkan pertumbuhan yang positif, artinya kita menjalankan remote work ini dengan baik, termasuk happiness index. Nah, ini penting. Happiness index-nya naik pasti ya? Naik dong. Awalnya memang agak drop karena itu tadi ya, mereka kehilangan interaksi sosial, mereka merasa bahwa rumah bukan tempat untuk bekerja, akhirnya mereka itu merasa tidak happy kerja secara remote. Tapi kemudian kan company kan bisa mengeluarkan policy yang kita bisa dukung, kayak misalkan kita menyediakan kursi dan meja. Kita kirim ke rumahnya. Terus kita menyediakan headphone. Karena kita pengen mereka itu bisa mendengarkan dan berbicara dengan jelas. Tuh, kita memberikan mereka subsidi internet karena pengen internetnya stabil. Karena tanpa internet stabil ya percuma kita kerja remote gitu. Nah, jadi dengan kita mengeluarkan kebijakan seperti itu, akhirnya happiness index mereka meningkat. Gitu. Mereka jadi merasa lebih nyaman karena nggak ada gangguan dari sisi internet, tidak kresek-kresek lagi kalau ngomong, badan nggak pegel-pegel karena udah ada kursi dan meja gitu ya. Kalau awalnya kan dulu kalau misalkan kita kerja di rumah ngemper, ya kan, duduk depan sofa begini. Awal-awal sih enak. Iya. Tapi kalau orang berumur kayak gitu kan, begini mulu kan Pak. Gitu. Mulai pakai koyo di sini ya, di sini gitu ya. Aduh jatuh. Terlalu semangat. Biasa itu. Jadi buat teman-teman juga. Jadi gini lah, untuk orang-orang yang mulai terbiasa kerja remote gitu kan, kalau kayak tadi keluhannya di rumah kurang nyaman, ya bikinlah kantor, kok susah amat. Aku di rumah sekarang punya kantor sendiri yang memang, karena kan aku punya anak cowok 3 dan tiga-tiganya tuh yang lagi meeting kadang-kadang muncul di Zoom gitu kan. Ya, kita tetap butuh tempat untuk itu, untuk berpikir ini. Hanya saja kita bisa lebih fleksibel. Nah, betul. Kita nggak kepengen hidup kayak di hutan yang nggak ada yang ngatur sama sekali, tapi juga jangan terlalu diatur. Itu tuh orang IT tuh, pengennya fleksibel. Betul. Nah, itu menimbulkan pertanyaan. Apakah kalau teman-teman ini pengen jadi web developer, pengen jadi data analis, data scientist, rasio antara yang remote dengan yang work on site itu kira-kira gimana menurut Abang? Kalau zaman sekarang lah. Kalau zaman sekarang sepertinya sudah animo itu jauh lebih tinggi ya. Terutama untuk yang web developer ini, karena selain dia itu bisa bekerja di company di Indonesia yang bekerja juga secara remote dan tuntutan dari orang-orang yang bekerja di startup untuk bekerja secara remote di luar itu sudah jauh lebih banyak. Betul. Jadi di luar itu justru malah mereka merasa bahwa wah ternyata lebih hemat kerja remote karena tidak harus punya kantor, tidak harus punya snacks gitu ya, free meals, workstation dan sebagainya. Itu mereka akan melihatnya si company yang melihat penghematan ini akan senang sekali. Oh udah kita remote aja, kita jual kita jual kantornya gitu. Nah jadi kesempatan untuk bekerja remote sebagai web developer itu justru malah semakin meningkat di tengah kondisi pandemi seperti ini, dan mulai banyak perusahaan di Indonesia itu yang berlomba-lomba untuk membuat perubahan, transformasi lah ya, dari work from office menjadi work from home atau remote work. Dan ini karena kan banyak Bang, pertanyaan gini Bang. Wah, nih sekarang jualannya bisa kerja remote gitu. Sebenarnya dan berkali-kali gitu ya, aku ngobrol itu mungkin
ada beberapa yang praktisi. Tapi banyak yang aku ajak ngobrol itu yang memang peerku, circleku itu memang levelnya itu yang founder lah, yang punya perusahaannya kayak gitu-gitu kan. Dan mayoritas itu setuju kayak yang Abang bilang tadi bahwa ketika kita berubah ke environment yang remote, itu kita menghemat. Ya kan? Ya itu faktanya. Teman-teman mau nggak mengaku ya silahkan aja gitu. Kita balik lagi aku bilang, aku ini adalah orang marketing yang jujur. Kalau kalau bagus aku bilang bagus, kalau enggak aku nggak bilang gitu. Betul. Kalau nggak tidak bagus, bilang bukan berarti bohong ya. Iya, bukan berarti bohong. Aku cuma nggak menyampaikan gitu kan. Nah, satu lagi yang teman-teman perlu tahu adalah ketika teman-teman kepingin kita berbicara web dev aja deh gini, karena terlalu banyak juga udah yang DADS kemarin kita ngobrol ya. Web dev karena kita sama-sama tahu gimana luar dalam kulit dan segala macamnya industri ini. Ketika kita jadi seorang web developer yang punya punya bahasa Inggris agak lumayan lah ya. Nggak usah yang terlalu bagus-bagus yang harus perfect itu enggak. Kesempatan kita untuk mencari pekerjaan di luar itu juga sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar, benar. Setuju. Karena apa ya? Kita tahu semua, nggak semua sih, maksudnya website itu ada di mana-mana. Kayak persyaratan dasar kalau sebuah company ingin bisa punya international exposure itu harus ada website dulu. Terus kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah bisa dibangun dari website. Hybrid yang tadi awalnya JavaScript tiba-tiba jadi mobile gitu ya. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi website itu atau teknologi web itu yang kemudian bisa diadaptasi bahkan sampai ke device yang kecil-kecil. Ya, betul. Nah, jadi ini yang wearables atau mungkin embedded machine gitu. Itu yang membuat web developer itu tuh jadi sangat diminati di mana-mana. Seolah-olah kalau misalkan mau masuk ke dunia IT, mulai dari web dulu. Web dulu deh. Itu kayak entry point yang sangat gampang gitu. Untuk kita mendapatkan exposure, mendapatkan pendapatan, mendapatkan portfolio, mulailah dari web developer dulu. Dan mulailah dari mempelajari setidaknya HTML, CSS, dan JavaScript gitu ya. Ya, udah pasti. Itu udah 3 trifectanya kalau orang mau jadi web dev itu HTML, CSS. HTML itu kan banyak versi ya. Dulu pernah ingat ada XHTML nggak? Itu kan? Masih relevan ya dibahas? Masih. Jadi HTML segala ikutilah tren yang terbarunya. CSS juga bukan hanya CSS yang dulu karena sekarang ada Less, ada banyak sekali. SCSS ada seterusnya. Ada dan JavaScript itu juga banyak sekali variannya. Ada TypeScript, ada CoffeeScript, ada bahkan framework turunannya. Tapi pelajarilah 3 basic ini. Kalau kalian bisa 3 basic ini, kalian bisa kemana-mana. Intinya gitu kan, simpelnya. Dan Bang, kalau aku ngobrol gitu kan, gini ya, netizen kita nih, sorry ya netizen ya. Kadang-kadang mereka tuh bilang gaji 2 digit kayak gampang aja deh. Aku kan maksudnya gini ya teman-teman ya. Nyinyir dulu ya betul. Kalau nggak nyinyir nggak hidup ya. Gini teman-teman ya. Kalau kita nggak usah berbicara side job lah. Side job itu bentar lagi kita omongin. Kalau teman-teman apply pekerjaan, let's say kayak dari Amerika, ya kan, atau dari Australia, atau dari Jepang, atau dari perusahaan dari negara lain, yang mereka tuh sekarang banyak cari resource yang remote, karena mereka juga susah nyari di sana kan. Dan mereka tuh biasa, gini loh, teman-teman harus mengerti bahwa mereka itu sudah terbiasa mencari resource dari India sejak 10 tahun lalu gitu. So buat mereka itu bukan hal yang aneh gitu. Nah, karena pandemi, border ini jadi semakin hilang dan mereka mulai sadar bahwa Indonesia itu punya resource teknologi yang sangat kompeten, ya kan? Kalau teman-teman apply pekerjaan dari Amerika, misalnya ya. Average household income di Amerika itu kan $3.500, $3.600, $3.700 per bulan ya. Itu kalau mereka nge-hire dari Indonesia, dia kasih gaji $1.500 aja. Buat dia itu kan ini sepertiganya UMR Amerika loh. Gua bayar web dev kan. $1.500. Sangat affordable sekali. Sangat affordable sekali buat mereka. Mereka dapat talent yang bagus. Buat orang Indonesia digaji $1.500 berkah luar biasa. Iya kan? Apalagi kalau rumahnya di Binjai. Tinggalnya di mana gitu kan?
Itu hiburannya pohon pisang. Nah, itu. Teman-teman coba bayangkan itu. Buat perusahaan yang rekrut mereka sangat-sangat affordable. Buat orang Indonesia yang nerima gaji segitu sangat-sangat berkah. Syukur. Win-win di mana-mana. Jadi jangan gini lah. Kita berpikir tuh harus gede gitu, jangan. Think globally, act locally. Think globally, act locally. Jangan nyinyir tuh boleh. Tapi jangan selalu. Kita harus berpikir optimis juga. Benar. Jadi kan Bang, ini adalah fakta kan. Aku rasa kita setuju lah bahwa kalau kita mau kerja fleksibel, kita mau kerja yang penghasilannya lebih menjanjikan, web dev itu adalah salah satu entry point yang sangat bagus. Dan juga tadi Abang bilang, aku setuju bahwa web dev itu bisa branch out kemana-mana. Dari web dev nanti jadi application developer, mobile app developer bisa. Mau bergeser ke DevOps bisa kan? Harusnya bisa. Mau bergeser ke SEO, mau bergeser ke SEM, entry point ke digital marketing bisa. Nah, aku sudah melewati itu dan Bang Novan sudah melewati itu gitu. Setuju. Jadi banyak banget kalau teman-teman misalnya ngambil kursus web development di praktikum. Bukan berarti kalau teman-teman lulus cuman bisa ngelamar jadi web developer, nggak gitu cara mikirnya. No. Iya kan? Banyak possibilities-nya gitu. Possibilities-nya banyak. Dan seperti yang mungkin beberapa kalian sudah tahu, orang IT itu side job-nya income-nya dari side job itu biasanya lebih gede daripada gajinya sendiri ya. Ya kan gitu kan Bang? Coba Bang, kira-kira Abang pernah melewati fase itu nggak? Abang bekerja di satu kantor, tapi Abang punya side job? Oh pernah dong, pasti dong. Kayaknya itu udah semua kayaknya udah orang sangat IT common kayaknya. gitu ya, semua orang IT itu pasti punya. Karena gini, kita bukan cuma semata-mata untuk nyari pendapatan, tapi kita juga nyari pengalaman. Karena mungkin kita bekerja di sebuah perusahaan yang secara teknologi gitu-gitu aja. Betul. Atau secara challenge-nya ya oke lah, tapi not so much gitu. Nah, kadang dengan kita mengerjakan side job itu justru akan ngasih benefit buat kantor kita. Karena kita jadi punya use cases yang jauh lebih advance, challenge yang lebih berat gitu ya. Di kondisi-kondisi yang mungkin di luar Indonesia gitu kebanyakan. Nah, begitu kita balik ke pekerjaan utama kita akan tiba-tiba jadi engineer yang jauh lebih punya pengalaman jauh lebih tinggi. Karena tadi ya, jam terbang gitu ya. Jam terbang itu kalau kita punya pekerjaannya 80 jam per minggu. Tapi kalau kita tambah dengan side job, kita bisa lebih dari 40 jam per minggu gitu. Nah, itu aja udah jadi suatu benefit buat kita gitu. Kalau misalkan kita pindah ke perusahaan yang lain, kita akan punya pengalaman yang dilihat jauh lebih tinggi, dan otomatis kita bisa nego gaji yang jauh lebih tinggi juga. That's the point ya. Itu bukan cuma dari sisi uangnya aja. Benar-benar dari sisi experience, dari sisi use cases-nya, case studies yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan yang paling penting network-nya. Sangat penting sekali. Network is a net worth. Ya, network is your net worth. Yes. Itu penting tuh. Benar. Jadi udah nggak zaman lagi. Kalau dulu orang IT itu biasanya kesannya yang pakai hoodie gelap. Aduh. Sampai sekarang masih ya, aku juga masih kayak gitu ya, cuman nggak di sini gitu. Kayak film The Robot. Iya Pak, Mr. Robot. Mr. Robot. Ya, ya itu penggambaran yang sebenarnya betul, cuman dia stay only on the dark side gitu. Kalau kayak kalau kayak kami berdiri di dua alam gitu, di yang gelap-gelap itu dan di yang terang-terang juga gitu. Jadi introvert kalau lagi di situ, tapi kalau di sini harus ya mau nggak mau harus extrovert. Nah, bahwa kalau kita sendiri saja, kalau dulu tuh orang IT tuh biasanya kalaupun kerja kantornya di ujung, aku selalu bercanda gitu kan, nggak akan dipanggil kalau kecuali internet mati misalnya atau printer nggak bisa ngeprint gitu kan. Tapi kalau sekarang orang-orang IT tuh harus bisa ngobrol sama klien, harus bisa presentasi. Yang orang IT suruh bikin PowerPoint tuh kayak aduh males banget, mending ngoding aja dah. Ngoding aja deh gitu. Suruh meeting Zoom 2 jam, mending gua coding 2 hari deh gitu kan istilahnya gitu ya. Tapi itu adalah memang ya udah fakta dan memang kita harus belajar. Betul. Kalau nggak gitu, teman-teman akan selamanya jadi web developer, nggak akan bisa jadi CTO, nggak akan bisa jadi CEO ya kan? Masa mau jadi web developer terus-terusan? Iya dong. Dan bukan cuma masalah itu, tapi kalau kita tidak membuka diri berkomunikasi gitu ya, network yang kita tadi, network kita tuh nggak naik-naik gitu loh. Jadi harus
mencoba lah, walaupun mungkin bilang, wah gue introvert banget orangnya. Ya, kalau ngomong introvert, gue juga introvert gitu. Ngobrol sama orang tuh kayak capek gitu ya. Tapi begitu ngelihat value-nya, gitu kita tahu bahwa gitu kita punya, orang punya gambaran tentang diri kita seperti apa, itu akan membawa value kita 2 atau 3 tahun ke depan jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan sekarang. Jadi kadang mau nggak mau kita harus maksa bahwa kita harus bisa berbahasa basi. Nah itu. Betul. Itu salah satu hal yang aku benci dulunya dari bahasa basi. Orang kita straight the point gitu. Kita kalau ngomong A, B, B gitu ya di software engineering, dan kita berhubungan sama 0 dan 1. Jadi kita tidak ada yang setengah, itu tidak ada kita. Jadi kalau tidak ya gitu. Tidak ada yang harus muter-muter dulu kemana-mana ngobrolnya terus baru mau nggak gitu. Nah, itu. Betul. Setuju. Nah, jadi lagi-lagi aku selalu bilang juga ke teman-teman ini bahwa kadang-kadang your network is your network itu memang benar-benar faktanya begitu. Kita nih orang-orang IT kayak misalnya lah sama-sama kita punya bisnis consulting misalnya ya. Bang Novan punya bisnis consulting, aku punya perusahaan consulting. Nggak selalu kami ini harus bersaing, nggak begitu gitu. Betul. Kadang kalau udah selesai ini kita ngopi-ngopi, bro, gue lagi ada project ini nggak bisa kepegang. Lu aja yang benar. Lu aja yang handle ya gitu. Itu tuh kan hal yang sangat biasa di antara kita kan. Betul. Ntar jangan lupa ya, tapi komisi kan Oke, gitu. siap. Gitu ya. Kan harus gitu berbagi kan. ya. Harus ada kesepakatan. Jadi kalau dibilang tadi kata Bang Novan, your network is your net worth, itu adalah salah satu contoh nyatanya. Atau misalnya gini, paling gampang aja gini deh. Contoh yang real aja nih, nggak usah beranalogi. Ini Bang Novan co-foundernya Kasir. Aku di praktikum. Kita nih bisa bilang gini, Bang Novan nanya kan, bro ada talent nggak gitu kan? Aku menyalurkan talent ke Bang Novan. Itu yang disebut tadi orang dalam, kalau kita bilang orang dalam, karena perusahaan juga sering lebih suka untuk ngerekrut dari orang-orang yang mereka percaya juga gitu. Trust-nya kan udah ada ya. Trust-nya udah ada. Gitu. Jadi nggak kita yakin lah yang dia kasih ke kita tuh emang udah proven gitu. Itu dia. Dan sering juga karyawan itu melakukan internal recruiting. Jadi nanya ke developer itu, lu punya teman nggak nih, kita project kita lagi kurang, rekrut deh gitu. Referensi. Jadi kalau teman-teman sendirian aja tidak punya teman, tidak punya komunitas, tidak punya network, itu bakal sangat sulit untuk bersaing di industri gitu. Ya mungkin bisa, tapi ya bakal kalah dengan yang lain-lain gitu kan. Dan kembali ke poin bahwa sekarang ini kebutuhan kita terhadap tenaga kerja sangat-sangat sedemikian besarnya. Dan ini bukan cuma sekedar lip service, bukan cuma sekedar bahasa marketing, bahwa kita mengakui kita sulit untuk ngerekrut orang-orang yang memang betul-betul kompeten gitu kan. Bahkan Kemenaker itu mereka mengeluarkan angka yang terlihat sangat fantastis ya. Kita butuh sekitar 600.000 tech profesional setiap tahunnya. Dan itu masih kurang, jauh dari India terutama ya. Harus sebut negara nih kayaknya. Teman-teman, apakah kita rela jangan kayak gitu bahasanya ya. Teman-teman, kenapa kita nggak bisa bersaing sama India, teman-teman? Bang Novan, aku kemarin bilang sama Bill, aku bilang. Terus kemarin waktu acara Kane, waktu aku ketemu orang HIPMI, waktu ketemu sama orang DPR, aku selalu bilang bahwa ketika aku nih di praktikum, bukan memang, this is not just a job for me, this is my passion gitu. Kenapa? Karena aku bilang, aku kepengen 5 tahun ke depan Indonesia tuh punya 1 juta setidaknya tech profesional yang benar-benar proper. Sehingga di 5 tahun ke depan, misalnya Microsoft atau Google pengen nyari resource, 2 negara come up to mind, nggak cuma 1 negara doang. Ada Indonesia, ada India gitu. Lu tinggal pilih yang mana gitu. Kita bisa bersaing dengan India. Itu adalah CCM-nya ya kalau aku ya. Cita-cita mulia. Tapi menariknya tadi ya, waktu Mas Putra bilang talent yang kompeten ya. Kalau Kominfo atau Kemenaker bilang kita butuh 600.000 talent digital setiap tahunnya, sebenarnya ada missing point di situ. Selain itu kita tuh butuh guru yang kompeten untuk itu.
I see, Kan itu yang bikin India menang ya. Mereka tuh punya guru yang bagus. Betul. Dan guru yang memang passionate untuk mengajar tentang software engineering. Itu yang di kita itu kurang sekali. Sekarang kalau kita bilang siapa sih tokoh akademisi IT yang ada di Indonesia? Kalau gue sendiri cuma ingat satu orang, Pak Ono. Atau dua ada dengan Pak Made gitu, Pak Made Wiryana misalkan. Nah, oke, gini, ini menarik. Ada dua tokoh yang dari dulu punya nama yang harum lah di komunitas ya. Pasti kalau orang-orang zaman dulu lah ya, pasti kenal sampai sekarang tapi Pak Made dan Pak Ono ini adalah dua orang figur yang berjuang sangat keras boleh dibilang ya untuk kemajuan teknologi Indonesia. Ada satu lagi Pak Budi Rarjo. Oke, Mas Budi. Nah, tapi ketiga orang ini itu sebenarnya kalau boleh dibilang untuk industri sekarang mereka tuh nggak bisa sebegitu apa ya. Misalnya gini deh, Pak Ono dengan untuk teman-teman yang belum tahu, Pak Ono Purbo itu dia lebih fokus ke networking. Biasanya kayak gitu dan open source biasanya. Networking ini dijelasin dulu nih. Tadi kan kita networking juga ya. Iya, iya. Oh, computer network. Computer network. Oke. Ya, computer network. Sorry. Jadi lebih kayak yang koneksi internet bikin jaringan. Lagi bikin jaringan ya, computer networking ya. Pak Ono. Pak Made itu dia sangat punya concern soal open source. Ya kan? Termasuk salah satu orang pertama yang ngulik kernel di awal. Benar. Kernel Linux dan itu Pak Made. Mas Budi itu agak sedikit here and there, tapi kalau kita berbicara soal web dev, nggak ketiga figur ini punya apa ya? Punya materi yang cukup untuk itu. Betul. Web dev. DA nggak juga. Nggak juga, ya. Data science nggak juga. Mas Budi mungkin sedikit karena dia akademisi. Tapi kalau kita benar-benar berbicara yang figur panutan gitu nggak. Sebenarnya kalau ngomongin DS itu Pak Made itu sudah mulai aktif sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sekarang di Gunadarma sendiri itu kita punya laboratorium untuk machine learning. Dibiayai oleh salah satu company di luar lah. Ya, jadi sudah bisa untuk kalau mau bikin modeling tuh di Gunadarma tuh udah bisa. Berarti aku yang kurang gaul belakangan ini ya. Aku juga baru tahu soalnya. Dikasih tahu beliau waktu itu pas ketemu. Oke. Gitu. Jadi Pak Made sekarang agak punya sedikit ketertarikan lebih ke sana gitu ya. Untuk data science dan ya, sekarang udah ada lab-nya. Jadi kalau dulu kita kan mikirnya wah mahal nih bentuk hardware-nya segala macam kan. Nah, ini udah ada lab-nya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau riset tentang machine learning itu ada tempat untuk mereka ngoprek di situ. Nah, ini coba mungkin ya gap ini sebenarnya kenapa alasan di praktikum lahir, ya kan? Karena seperti yang kita bahas di episode sebelumnya dan Bill Traviano, silahkan nonton episodenya. Bill bilang sebuah angka yang sangat mencengangkan sebenarnya menurutku. Dia bilang 2/3 lulusan IT itu nggak bisa coding, dia bilang. Tapi ya kalau aku pikir-pikir lagi ya ada benernya. Ada benernya juga, make sense. Atau mungkin bahasanya lebih diperhalus. 2/3 lulusan IT itu hanya sekedar bisa coding. Oh iya. Ya kan? Ya. Sekedar bisa dengan coding yang proper itu kan dua hal yang berbeda dan jauh sekali gitu. Jauh gapnya gitu kan. Nah, praktikum mencoba mensiasati ini, memberikan menjadi bridge, menjadi jembatan untuk teman-teman yang mungkin bahkan yang kuliahnya IT, kalau kepengen punya pengalaman lebih, pengen tahu gimana sih sebenarnya kerja di industri itu, teknologi apa yang dipakai dan seterusnya. Tapi juga buat orang-orang yang tidak kuliah IT, karena lagi-lagi bukan satu hal yang aneh. Kalau kita mau ngerekrut orang misalnya web dev, kita nggak pernah nanya, IPK lu berapa kemarin? Bukan itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertamanya adalah, lu pernah bikin apa? Portofolio lu mana? Portfolionya benar, ya. Dan itu apakah hal yang sama juga di kasir? Oh tentu dong. Kita pasti kan ngelihat
sudah berapa case studies yang dia pelajari atau sudah berapa portfolio yang dia kerjakan, itu yang akan menentukan apakah dia itu termasuk junior atau mid atau senior. Itu kan dilihat dari portfolio itu. Makanya awal begitu masuk CV kita lihat dulu, oh dia pernah ngerjain ini, pekerjaan ini, oke, baru berikutnya kita akan kasih dia semacam tes sesuai dengan kompetensinya dia. Kalau dia mid ya tesnya mid, kalau yang junior ya tesnya juga junior. Kadang kita pernah ngasih tes yang kita anggap sebagai junior, oh ternyata levelnya tuh mid gitu. Karena dia mungkin udah banyak project segala macam yang dia ambil di side jobnya dia, dan itu tadi ngebentuk kompetensi dia itu secara tidak sadar naik level gitu. Nah begitu kita tes ternyata, wah ini bukan junior lagi nih, ini udah mid gitu. Maka akhirnya kita offer yang lebih tinggi justru gitu. Nah jadi makanya penting sekali untuk itu tadi ya, mencari pengalaman, berkomunitas, terus kemudian ngoprek gitu ya, di luar dari pekerjaan sehari-hari. Dan salah satu yang paling umum itu adalah atau paling gampang ya udah cari side job, freelance, dan yang bisa complementary tentunya ya. Jadi teknologinya yang sama tapi dengan case studies yang jauh lebih kompleks, sehingga itu akan menaikkan jam terbangnya dia, sehingga pada saat dia melamar ke pekerjaan berikutnya bisa jadi dia udah naik level dan dia bisa dapat gaji yang lebih tinggi gitu. Bisa jadi gajinya double hanya dalam waktu 1 tahun aja. Bisa. Malah bisa lebih gitu. Sesuai dengan ya tadi skill set, sesuai dengan pengalaman teman-teman, sesuai dengan portofolio teman-teman, dan sesuai dengan kemampuan teman-teman negosiasi juga. Nah itu dia, negotiation skill ya. Kita kadang-kadang tuh orang engineer tuh agak malu gitu untuk bilang pengen gaji 2 kali lipat karena dia tidak bisa menjustifikasi itu gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah pernah terima side job, tahu nih man hours dia itu berapa gitu, terus dari sisi kerumitannya, kompleksitasnya, ini harusnya tuh harganya itu segini gitu. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa kalau kita ngasih, misalnya minta gaji lebih tinggi 2 kali lipat, selama kita bisa menjustifikasi itu, ya kenapa enggak gitu. Ini buat teman-teman, hal-hal seperti ini itu kadang-kadang dipelajari dari sekian ratus interview yang sudah dilewati. Dan kadang-kadang bahkan banyak orang yang nggak ngerti juga bahwa dia punya kemampuan untuk negosiasi gaji sebenarnya. Ya kan? Punya, ya kan? Nah, tidak dimanfaatkan tapi. Tapi tidak dimanfaatkan. Knowledge is power, but powerless if you don't acknowledge it, gitu kata salah satu rapper di Amerika gitu ya. Itu sangat-sangat benar sekali. Ya. Dan itu kenapa di praktikum itu diajarin, dan ini fakta menarik Bang. Di praktikum bahkan kita diajarin student-student itu bagaimana cara interview yang proper. Bukan cuma sekedar cara bikin CV yang bagus, kalau itu udah pasti kan. Cara interview yang proper, cara negosiasi yang proper, cara presentasi yang proper, itu diajarin. So memang kalau boleh dibilang kenapa praktikum beda dengan yang lain, selain banyak hal, kayak misalnya kemarin aku bilang bahwa praktikum itu hanya adalah satu-satunya bootcamp yang punya platform yang betul-betul terintegrasi. Karena orang biasa kesulitan ketika dia belajar, nginstal Python aja kadang-kadang itu bisa 1 minggu, 2 minggu sendiri. Nyeting global environment dan seterusnya. Install MySQL dan seterusnya. Itu butuh waktu gitu. Makanya kalau di praktikum itu disediain semuanya. Dari materi belajarnya, cara tempat kita berkomunikasi, tugas, nilai, platform, simulator, semua ada di platformnya praktikum. Nggak perlu download apa-apa lagi. Itu salah satu kelebihan. Nah, kelebihan lain adalah yaitu tadi, praktikum itu punya kursus pengembangan karir yang akan membantu teman-teman ini untuk bisa interview lebih baik. Diajarin cara networking yang lebih baik. Again, your network is your net worth, ya kan? Dan praktikum sudah punya 5.000 lebih lulusan yang kerjanya itu kayak di Google, di Microsoft, di Tesla. Itu bisa jadi modal orang dalam buat teman-teman yang ini. Penting itu. Iya. Sebelum ini, aku tuh selalu berpikir kayak yang mau kerja di Google. Dulu kan impian kita kerja di Google tuh kayak keren banget gitu ya. Apa sebetulnya? Feng ya. Wah, iya kan? Tapi kayaknya susah gitu. Mau gimana? Nah, ini udah ada orangnya nih di dalam, tinggal ditanyain, lu gimana caranya bisa masuk Google? Atau bocoran orang dalam. Bocoran orang dalam. Atau kalau ketika mereka melakukan internal recruiting, kita bisa manfaatin jalur itu gitu. Selain tentunya karena mereka udah
lulusannya praktikum udah kerja di Google, di Amazon, di Tesla dan seterusnya ini, pasti teman-teman kebayang gimana standarnya mereka ya. Dan standar itu diimplementasikan di praktikum gitu. Praktikum itu punya standar internasional perusahaan yang besar-besar ini. Dan di Indonesia itu bayarnya 1/10-nya dari Amerika. Ya kan? Yes. Ini mungkin banyak teman-teman yang nggak sadar ini. Di Amerika kalau mau ikut yang paling murah aja lah misalnya data analis. Wow, mahal sekali. Data analis itu kalau di praktikum Amerika itu bayarnya $7.000. Berapa tuh? 130? Sekitar 130-an. Yeah. Di Indonesia cuma 14 juta. Jomplang sekali ya. Platformnya sama, materinya sama, standarnya sama semua. Wah, enak sekali nih orang Indonesia nih dikasih kemewahan untuk bisa menikmati itu dengan harga yang sangat affordable ya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang makanya aku bilang sebagai orang marketing yang jujur ya kan, aku kan menyampaikan itu ya kan, supaya teman-teman juga tahu bahwa ketika teman-teman pengen apply di Jakarta, di pekerjaan di Amerika misalnya atau pekerjaan di Jepang, di Australia, itu udah nggak jadi sesuatu yang asing lagi gitu. Karena skill setnya baik yang soft skill maupun yang hard skill itu sudah diajarin di praktikum. Dan ketika lulus sudah punya portofolio yang memang world class gitu, standarnya udah ini, bukan cuman portofolio yang dummy yang kayak sekedar di YouTube kayak gitu-gitu, enggak. Real world case study gitu ya. Memang real class real world case study gitu ya. Nah, kalau misalnya gini lah, Bang Novan misalnya untuk di kasir, skill apa yang dicari, terutama nih, misalnya kalau kayak web dev lah, DADS nyari nggak sih? Tentu, kita pasti butuh itu dong. Pasti butuh ya? Iya, apalagi ini zamannya data is new oil kan, jadi hampir semua startup di Indonesia terutama yang punya data yang begitu banyak pasti akan butuh DA sama DS gitu. Apalagi kita membahas tentang UMKM dan UMKM itu juga jumlahnya luar biasa besarnya dan saat ini mereka itu belum ada data pendukung yang bisa ngasih tahu mereka sebenarnya bisnis mereka itu bisa berkembangnya itu di mana sih atau gimana sih gitu. Nah, dengan data ini nih yang kita bisa membantu mereka merekomendasikan hal-hal yang mungkin mereka nggak aware. Wah, ternyata daripada saya bukanya jam 9, ternyata saya bukanya jam 11 saja, lebih efektif gitu ya. Atau misalkan produk ini ternyata nggak laku di tempat saya, yang lakunya itu produk B gitu misalkan. Nah, ini kan contoh-contoh sederhana yang bisa digunakan melalui data ini yang bisa membantu UMKM itu untuk bisa mereka lebih efisien, lebih gampang untuk ngambil keputusan, untuk bisa naik kelas lebih cepat gitu ya. Jadi ini penting sekali dari talent-talent yang ada untuk bisa menguasai data analis atau data science ini, karena ya itu ya, masing-masing industri punya permasalahan sendiri-sendiri dan ada banyak yang bisa dioprek tergantung dari tadi mungkin minatnya ya. Kalau misalkan dia berasal dari dunia banking juga butuh datanya. Kalau dia minatnya dengan UMKM, masuklah dengan di kasir gitu. Di kasir, ya betul. Nah, kalau ini kita sedikit berbicara soal data spesialis, data professionals. Aku selalu bilang bahwa ada 4 pilar ketika orang kepengen belajar data specialist, dia pengen jadi data professionals, baik dia mau jadi data analis, data scientist, data engineer, dan seterusnya. Biasanya 4 pilar ini yang dibutuhkan. Yang pertama adalah, justru yang paling pertama adalah domain knowledge sebenarnya. Sehingga, tadi kayak kata Bang Novan, ketika orang, misalnya dia, dia selama ini berbisnis UMKM, dia punya bisnis UMKM. Maka sebenarnya itu domain knowledge-nya dia punya pengetahuan soal UMKM seperti apa gitu. Nah, ketika let's say katakanlah dia, gue kayaknya nggak cocok nih bisnis, gue cocoknya cari kerjaan aja atau cari side job, pengen jadi orang IT. Ketika dia jadi seorang data analis atau data scientist, tapi dia punya pengetahuan soal UMKM, maka ketika dia ngelamar ke kasir, dia akan jadi salah satu kandidat yang paling diperhitungkan. Betul. Dibandingkan dengan yang lainnya, karena dia punya skill set yang berhubungan dengan kasir gitu. Jadi nggak relevan juga kalau kita bilang, Mas,
saya dulu orang ekonomi, bisa nggak jadi data analis, data scientist? Justru sangat bisa sekali. Bisa sekali, benar. Justru itu adalah salah satu poin kelebihan kalau menurutku kan. Betul yang sekali. bisa kita manfaatkan gitu. Betul. Jadi, Nah, sama juga kayak misalnya Bang Novan lagi nih. Kita sama-sama memulai sebagai web dev. Menurut Bang Novan, skill set Bang Novan domain knowledge-nya awalnya itu kan web dev. Iya. Kira-kira Apa ya? apakah bisa membantu untuk kayak sampai saat ini ya posisi sekarang udah cukup di apalah ya, di kancah nasional gitu ya kan. Kira-kira skill set sebagai web dev selama bertahun-tahun dulu itu apa yang applicable saat ini dan apa yang membantu bisa sampai poin sekarang? Sebenarnya kalau kita ngomongin skill setnya kan itu kan sudah berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Betul. Tapi yang namanya teknologi itu ya selalu selalu update dan kita berusaha untuk stay relevan dengan industri gitu. Dari dulu ngerasa bahwa dengan mempelajari web development, entah itu mungkin JavaScript atau mungkin PHP atau mungkin sekarang kalau teknologi sekarang itu ada React, ada Golang dan sebagainya gitu ya. Tidak hanya bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari atau mungkin untuk startupnya sendiri, tapi bisa juga untuk itu tadi untuk mencari pekerjaan sampingan, bisa untuk mungkin menyelesaikan permasalahan yang spesifik ke hal tertentu gitu ya. Jadi kadang tidak selalu mengenai pekerjaan, tidak selalu mengenai mencari uang. Kalau misalkan tadi kita sempat ngobrol sedikit bahwa programming bagi gue itu adalah the way of life gitu. Nah itu filosofi yang benar-benar gue bawa ke kehidupan pribadi sehingga kalau nemu kasus-kasus tertentu atau mengalami mungkin permasalahan tertentu, kadang dengan kita mempunyai pola berpikir sebagai seorang developer, ada solusi-solusi yang orang umumnya tuh nggak kepikiran gitu loh. Jadi apalagi sekarang kan semuanya berhubungan sama teknologi ya. Semuanya tuh bisa diakses dengan teknologi. Begitu kita bisa menguasai salah satu dari pemrograman yang ada saat ini, bukan hanya tentang bikin website, bisa aja mungkin tentang bagaimana kita mengautomated kehidupan kita. Betul. Automation ini kan satu hal yang orang kayaknya tidak terlalu melirik. Tapi sebenarnya itu ada seperti life hack ya. Iya. Kayak life hack gitu, kayak misalkan misalkan kita terima emailnya tuh terlalu apa ya? Contoh-contoh gini deh. Gue tuh punya email yang masuk untuk tagihan. Dan terus orang finance bilang ini harus diajukan ya ke kami gitu. Kan kita kalau misalkan orang biasa ya udah emailnya di-download, attachment-nya terus dikirim lagi ke si tim finance-nya. Nah, gue bikin script. Jadi gue ambil emailnya, gue baca, kalau ini email dari invoice, gue kirim otomatis ke si finance-nya. Itu kan udah menyelamatkan hidup kita kan ya. Mengurangi beberapa menit, beberapa jam waktu kita untuk membaca email-email tersebut. Sehingga kita bisa fokus ke hal yang penting. Jadi itu cara berpikirnya gitu. Jadi bukan cuma mengenai uang, mengenai profesi, tapi juga untuk bagaimana membantu untuk memudahkan hidup kita, memudahkan hidup orang, memudahkan sekeliling kita lah, memberikan manfaat gitu. Jadi it's not all about numbers ini, kalau menurut gue ya. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau dari Bang Novan tadi bilang satu yang sangat applicable sekali dari pengalaman sebagai seorang web dev itu masalah automation, dan itu benar. Kalau dulu yang paling gampang malas coding gitu tuh kita punya namanya IFTTT, sekarang masih ada tuh. Itu bisa digunakan. Betul. Iya. Ya kan? Itu banyak otomasi yang bisa dari situ, bahkan sampai kayak smart home. Zaman dulu kita udah terbiasa ya kayak gitu-gitu ya. Bener. Kalau suhunya begini, smart home. Yang kayak gitu-gitu itu satu automation. Itu life hack dan sangat mempermudah. Yang kedua aku rasa mungkin sangat juga berpengaruh adalah kemampuan kita untuk solving problem nggak sih? Betul. Itu kan nature-nya kita sebagai engineer kan? Itu kan logika kan Iya. Kemampuan kita mengukur mengasah logikanya, kadang kita punya jalan keluar atau jalan belakang. Yang orang lain nggak kepikir gitu. Iya, wah ternyata bisa diginiin gitu. Kita nggak harus confront the issue langsung. Kita bisa nyari koneksi lewat luar, kemudian pada akhirnya bisa solve the problem. Itu kan logik berpikir seorang programmer yang bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu. Jadi
teman-teman harus tahu bahwa ketika seorang programmer, misalnya ada 2 orang programmer nih dihadapin masalah yang sama, dikasih goal yang sama, penyelesaiannya itu bisa berbeda. Betul. Cara mengerjakannya bisa berbeda, tapi yang penting outputnya sama gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang dilatih jam terbang yang menentukan di situ gitu kan. Makanya kenapa portofolio, jam terbang, kayak tadi Bang Novan bilang, kalau kita freelance, kita consulting ke tempat orang, bukan cuma dulu soal uang, itu juga kemampuan kita untuk jam terbang kita lah intinya gitu. Dan aku rasa juga kemampuan kita negosiasi, kemampuan kita bernetworking juga datang dari situ ya kayaknya Bang. Bisa jadi sih. Dari tahun-tahun dulu ketika masih freelance, consulting tempat orang, kayaknya datangnya dari situ deh kayaknya kalau aku lihat. Kalau kita ya, teman kita sih ya dulu kan kita belum punya sosial media, kita belum punya LinkedIn, kita semua mendapatkan network itu ya dari pertemuan komunitas gitu ya. Jadi ketemu dengan komunitas, kemudian bertukar kartu gitu ya, terus nomor telepon kalau udah ada HP waktu itu. Kalau sudah punya HP bisa tukar nomor telepon gitu. Walaupun HP-nya cuma bisa 1 baris saja gitu ya. Jadi kalau SMS masuk 1 baris gitu panjang gitu. Iya. Tapi ya itulah, begitu kita punya network seperti itu, jadinya kita bukan cuma bisa ningkatin skillnya kita, tapi kita juga bisa punya kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat yang kita nggak kebayang sebelumnya. Dari si A, terus si A punya kenalan ke si B kenalan ke si C, dan tiba-tiba si C itu berada di perusahaan yang lumayan besar yang, wah dari dulu tuh pengen masuk ke sini, tapi nggak ada koneksi langsung. Ternyata mulai relasi seperti itu, karena yang dipertukarkan itu adalah kredibilitasnya kita, reputasinya kita. Makanya gue tuh selalu bilang sama teman-teman, jangan kalian bekerja untuk company. Bekerjalah untuk reputasi, karena reputasi itulah yang akan dipertukarkan dalam setiap networking. Jadi kalau misalkan kita terjebak dalam sebuah company yang buruk, jangan kemudian serta-merta kita menurunkan standar gitu. Wah, ngapain kerja capek-capek, dibayarnya murah gitu. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang salah ya. Oke, kita punya kemampuan bagus, kemudian kita berada di tempat yang salah, tapi yang namanya reputasi itu kan tidak mengenal angka. Tidak tahu kondisi kita seperti apa. Kalau si employer-nya menganggap bahwa kita kerjanya jelek, maka yang disebarkan di network-nya ya juga jelek gitu. Makanya penting untuk kita secara profesional tetap menjaga kualitas kita, standar kita, walaupun mungkin kita tidak terlalu dihargai di situ, atau mungkin tempat tersebut tidak cocok dengan cara kita bekerja gitu ya. Tapi selama kita bisa menjaga standarnya itu, reputasi kita insya Allah akan bagus terus, sehingga employer-nya walau mungkin tidak bisa memberikan kita yang terbaik, setidaknya dia pasti punya teman-teman yang berada di lingkungan yang kita butuhkan gitu ya, dan dia bisa bilang, wah ini bagus nih, si Putra keren banget kerjanya. Jadi begitu kita keluar dari situ, maka si employer yang tadi yang kenalan sama bos kita pasti akan nelfon kita dan nanya, lu mau nggak kerja tempat gua? Dan it happens to me, dan pasti juga terjadi juga kan? Ya, jadi ini benar. Jadi aku pernah bekerja di satu tempat, gajinya not so lah ya. Tapi aku tahu networknya dia bagus. Ini life hack juga nih. Nah, dia karena dia sadar, si CEO-nya waktu itu, karena dia sadar bahwa ini lu gaji lu nggak terlalu, gua nggak bisa gaji terlalu tinggi nih. Gua ajakin lu, gua kenalin lu sama teman-teman gua gitu. Dia yang nawarin. Itu. Lu butuh website nggak? Lu butuh sistem nggak? Nih si Putra bisa ngerjain. Padahal statusnya waktu itu aku bekerja di situ gitu. Dan dari situ juga aku kenal dengan investor gue. Iya. Teman-teman. Nah, power of networking. Power of network, ya kan? Lagi-lagi. Nah, semua yang kita omongin tadi ini itu bisa dipelajarin secara otodidak, bisa dipelajarin secara as days goes by istilahnya gitu, secara sendiri. Tapi itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa sampai ke titik itu. Nah, gimana caranya supaya nggak perlu bertahun-tahun? Ya join praktikum. Karena kalau di praktikum, semua yang kita omongin tadi itu sudah dikristalisasikan jadi satu, diajarin kayak tadi, networking segala macam, itu sangat-sangat penting teman-teman. So, ketika kita memutuskan sesuatu, jangan sekedar yang, oh ini lebih murah, oh ini lebih cepat, oh ini lebih ini. Tapi pilihlah sesuatu yang kira-kira memang punya manfaat lebih di masa depan. Ini adalah, anggaplah ini sebagai investasi tadi, bukan spending. Ini investasi gitu. Kenapa? Ada apa lagi? Bang Novan. Ya,
ya kan? Saya tua sekali dipanggil Bang. Ya. Ya. Tadi tuh berusaha menahan diri. Oke. Iya, oke. Bro Novan. Nah, itu kan lebih enak tuh. Pertanyaan yang pertama. Iya. Saya sama sekali belum punya pengalaman di dunia IT. Sepertinya web developer adalah posisi yang akan saya pilih untuk switch karir. Kira-kira belajar skill ini butuh berapa lama ya, Mas? Kalau kita ngomongin sekarang ya, bahkan orang yang punya, maksudnya orang yang tanpa background pendidikan yang baik sekalipun bisa mempelajari coding itu dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Ini kita ngomongin kayak level OB gitu ya, office assistant gitu ya. Ini karena ada beberapa case di tempat teman itu yang dia mengajari OB-nya untuk ngoding gitu. Dengan ketekunannya si OB ini, dia itu bisa menguasai dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi tidak harus tidak harus makan waktu lama selama dia itu bisa punya waktu lah, mengalokasikan waktunya untuk belajar, dan lebih penting lagi kalau ada mentor yang mendampingi dia. Setidaknya seminggu sekali untuk update, untuk progres gitu ya. Itu akan jauh lebih cepat lagi, dan bukan cuma lebih cepat, tapi juga akan lebih terarah. Jadi sehingga apa yang dipelajarinya itu benar-benar langsung bisa diaplikasikan buat pekerjaan dia nantinya. Ya, gitu. Setuju. Nah, tapi kata kuncinya di situ adalah ada mentor yang mendampingi dia. Betul. Ada case study yang dia kerjain di situ. Nah, project-projectnya. Dan pretty much dia punya bahan belajar. Bahan belajar itu banyak di mana-mana kan. Tapi lagi-lagi kayak aku bilang kemarin, information overload. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita pelajari gitu. Cara kita mencari sesuatu di Google aja itu ada seninya gitu, ya kan? Nggak cuma sekedar ketik, dan itu ada caranya gitu. Nah, so mungkin kata kuncinya adalah di situ. Seberapa lama, ya mungkin relatif ke apakah orangnya punya mentor atau enggak. Dan ketekunan dia gitu, balik lagi gitu kan. Betul. Dan satu lagi sebenarnya, kemampuan dia untuk memilih keyword yang tepat di Google. Kan balik lagi kan. Dan di Stack Overflow. Iya. Ya. Nah, kalau kita berbicara berapa lama kalau benar-benar hanya kepengen ingin belajar, mungkin kalau untuk orang kebanyakan mungkin 2-3 bulan cukup, ya kan. Fair-fairnya aja gitu. Tapi untuk bisa begitu harus tadi ada disiplin yang betul-betul bagus, tahu apa yang dipelajarin, ada case study-nya, dan ada mentornya gitu. Betul. Nah, masalah itu coba di-solve. Kalau memang gini, kalau kayak praktikum kan 10 bulan kalau web development, tapi memang itu sesuatu yang didesain ketika orang ini lulus, dari dia nggak tahu apa-apa, dia siap untuk bisa bersaing jadi web developer setelah lulus gitu. Dan itu jadi sesuatu yang lebih terukur gitu kan. Ya, tapi kalau teman-teman punya daya konsentrasi tingkat tinggi dan punya mentor, why not? Ya kan? Nggak masalah gitu. Banyak jalan menuju Roma, teman-teman. Ya. Tapi yang paling mulus dan paling cepat biasanya praktikum. Masuk, Pak Eko. Bang, yang kedua, banyak banget istilah di job seeker app untuk profesi ini, ya kan? Maksudnya banyak jargon. Oh iya, jargonnya iya benar. Kalau UI UX developer itu sama nggak dengan web developer? Ini salah satu jargon yang cukup membingungkan ya sebenarnya ya. UI UX tapi developer. Iya, gitu. Gimana ceritanya? Nah, ini bisa dibilang salah satu dampak di mana pada saat kita menemukan ada sebuah tim yang sangat besar. Ya, betul. Yang sehingga sulit untuk bisa ngobrol antara si desainer dengan si developernya. Desainernya ngomongin apa, developernya ngomongin apa, tidak pernah ketemu. Nah, dibutuhkanlah penengahnya gitu ya. Penterjemahnya antara apa yang dibutuhkan oleh desainer dan apa yang diinginkan oleh si developer, yaitu adalah si UI UX developer. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, sebenarnya yang dilakukan itu bisa di dua sisi. Dia itu bisa membantu si UI atau si UX developer ini untuk memvalidasi apakah desain yang dibikin itu masuk akal atau tidak. Jadi kadang-kadang kalau desain tuh ya seenaknya dia gitu ya. Misal, ini desain keren, begitu dibawa ke developernya, lu nggak paham bikin gini, apa ini? Nggak bisa, ini impossible. Iya.
Nah, jadi si UX developer itu adalah layer yang akan membantu si designer itu membuat desain yang bisa diterima oleh si developer. Dan di sisi lain, si UX developer itu atau si UI developer ini, dia adalah orang yang membantu si front-end developer terutama untuk dia bisa mendevelop working website tanpa harus mikirin teknologinya. Jadi ibaratnya, ini knob-nya udah jadi, ini bautnya, tinggal pasang jadi plak gitu. Nggak perlu mikirin gimana bikin bautnya, gimana bikin knob-nya gitu. Nah, itu yang dilakukan atau kontribusi dari si UI UX developer buat si web developer itu sendiri. Kalau di kebanyakan kasus terutama di unicorn atau di perusahaan-perusahaan besar, UX developer itu adalah orang yang pekerjaannya tidak pernah terlibat langsung di development, tapi hasil pekerjaannya digunakan secara intensif di kedua tempat. Betul. Dan biasanya selain itu masih ada nanti product manager, project manager, kadang-kadang ada scrum master, ada banyak sekali gitu. Jadi itu ya bukan jargon-jargon aja, tapi semua ini sebenarnya kalau teman-teman memulai, intinya sebenarnya gini. Kalau belajarnya web development, mau kemana aja nanti, itu bisa. Mau jadi UI UX bisa. Nah, betul. Mau jadi mau ke Scrum, mau jadi product manager. Product manager benar. Itu boleh gitu. Bisa. Jadi selagi teman-teman punya fondasinya dan punya cara komunikasi yang bagus dan cara observasi yang bagus, benar. Mau kemana-mana aja bisa. Yes. Gitu. Seperti yang tadi udah kita bilang ya, entry point-nya ya. Entry point-nya gitu. Entry point yang paling make sense sebenarnya. Karena setelah dari sini bisa kemana-mana gitu. Betul. Dan di kebanyakan kasus gue nemuin banget ada orang yang awalnya coding, kemudian dia belajar desain, itu akan jauh lebih sukses dalam dunia freelancer. Oh ya pasti. Karena dia bisa melakukan kedua hal tersebut sehingga sangat menarik buat klien itu bisa hire dia. Karena all in package gitu, jadi semuanya ada. Dan lagi-lagi kemampuan sama kayak aku ya misalnya. Aku belajar DevOps itu dari ketika aku consult ke bisnis-bisnis kan. Mungkin nggak freelance lah jatuhnya ya. Tapi belajarnya dari situ. Bahkan aku belajar mendesain data center dari situ loh. Sampai aku pernah punya project ngedesain satu data center yang kalau dipikir-pikir dari mana gitu kan? Kan ya gitu ya. Tapi ya itulah, itu skills yang sometimes kita pick up di mana-mana. Iya. Luar biasa Bapak ini. Bisa kemana-mana teman-teman. Sekarang jadi orang marketing tuh ya begitulah. Itulah realitanya dunia IT ya. Multi talenta ini. Multi talenta. One of a kind. Nah, yang ketiga, maaf nih, saya mau tanya katanya. Saya punya anak. Dan saat ini udah SMA. Ini yang nanya ibu-ibu gitu ya. Kerjaannya setiap hari main komputer terus di kamar dan main game. Lihat profesi web dev ke depannya ini punya hot salary katanya gitu. Yep. Apa? Salary apa? Sayur salary. Yang di boil gitu, panas gitu ya, di hot salary ya. Punya gaji yang bagus katanya. Saya jadi ingin mengarahkan anak saya untuk berkarir di dunia IT. Hal apa yang harus saya lakukan, Mas? Dan apakah ada minimal usia atau rentang usia untuk belajar skill ini katanya? Ini sebenarnya satu hal yang gue juga lihat di ponakan-ponakan gitu ya. Senang main game, senang ngoprek komputer, tapi mereka itu tidak berusaha untuk membuat sesuatu dari peralatan yang mereka punya. Kadang-kadang mereka udah punya laptop yang canggih. Betul. ROG gitu misalkan, yang harganya belasan juta sampai puluhan juta gitu, tapi dipakai ya udah buat main game aja gitu. Ya bagus gitu, cuma kadang orang yang sukses itu kan bukan cuma bisa menikmati atau entertainment-nya ya, tapi juga bisa memikirkan sisi bisnisnya. Betul. Tuh, kayak misalkan ada gamers ya jadilah pro gamers gitu ya, atau programmers. Programmer dan pro gamers gitu. Itu kan the next step-nya gitu, dari yang pertamanya enjoy, kemudian mikir ini caranya gimana bisa sukses di sini, dan kemudian making the business out of it gitu. Nah, jadi kalau dibilang kapan harus mulai? Sebenarnya tidak ada rentang umur, mau dari umur anak 5 tahun bisa, dari umur 12 tahun bisa, karena masing-masing rentang umur itu punya tools sendiri, punya
cara sendiri untuk belajar dan bahkan yang udah pensiun gitu misalkan ya tetap juga bisa belajar gitu dan tentunya dengan kompleksitas yang berbeda tergantung dari minat dari dari industri yang mau dia masukin seperti apa dan bukan cuma belajar dari sisi codingnya juga tapi belajar dari sisi industrinya sehingga dia bisa mencari uang ya dari industri itu. Jadi kalau IT itu kan ya ibaratnya it's just a tools. Ya betul. IT tanpa industri itu nothing gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa masuk ke satu industri dan fokus di industri itu sehingga kita bisa make money di situ. Bahkan mungkin ya Bang Putra juga tahu lah ya, semua agensi atau semua software house itu tidak akan bisa bertahan di banyak industri. Betul. Harus fokus ya. Iya, iya. Ada yang di F&B, ada yang di telco, ada yang ini. Jadi dia harus memilih spesifik industri karena semua orang yang bergerak di bidang itu ngerti bahwa setiap industri butuh knowledge. Ya. Dan setiap kali mereka masuk ke industri baru, mereka harus mempelajari industri tersebut. Betul. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan si Mbak adalah mulai kapan? Ya mulai sekarang Mbak gitu. Mulai di kebayang nggak? Kalau dia dari SMA sudah ngoprek Node.js, sudah ngoprek React, sudah ngoprek Golang, kebayang nggak waktu dia tamat kuliah dia bisa jadi apa? Hah? Iya kan? Bisa jadi multinational engineer. Wah itu dia makanya kan. Kebayang nggak Bu kalau dia belum tamat SMA aja dia udah bisa kerja nyari. Ya, tapi fun fact ya, yang bikin watermark KTP itu yang viral itu ternyata anak SMP kan. Jadi ya mulai sekarang Bu. Iya. Sekarang udah bisa mulai itu. Anaknya disuruh mulai baca-baca aja dulu literasinya, join bootcampnya, praktikum. Di situ nanti akan ada case studies yang dikasih, terus ada prakteknya juga ya kan. Semuanya udah diarahkan, tinggal ngikutin aja dan ada pengalaman juga dari situ. Keluar dari bootcamp, sudah langsung siap gempur. Dan ketika dia nanti bahkan sebelum dia masuk kuliah bisa jadi dia udah mencari penghasilan sendiri dari situ. Ya, kayak saya. Biaya kuliah sendiri. Biaya kuliah sendiri. Iya. Kayak saya bedanya cuman kalau saya jadi kuliahnya nggak kuliah karena cari duit terus gitu. Kasihkan cari duit ya. ya begitulah. Jadi kalau pertanyaannya umurnya berapa, nggak ada batasan umur sih sebenarnya. Malah kadang-kadang ya yang buat orang kelemahan, buatku itu advantage. Ini mungkin nggak ya berpikir engineer ya. Iya benar. Kayak misalnya udah pensiun, Mas bisa nggak saya jadi web dev di umur saya sudah pensiun? Kalau buat orang itu kelemahan, buatku malah Pak justru karena Bapak sudah pensiun harusnya Bapak punya network nih kan, Bapak udah kenal orang sini, bos di sini, manajer di mana. Ketika Bapak jadi web dev, tamat dari praktikum misalnya, Bapak bisa nawarin si orang sekarang kan biasa orang nanya, sekarang apa ininya? Oh saya buka software house sekarang misalnya atau bikin website sekarang gitu. Client listnya udah banyak gitu, jadi cobalah melihat sesuatu dari apa yang bisa kita manfaatkan dari situ gitu. Betul. Dan salah satu hal yang menguntungkan memulai di usia yang sudah senja itu adalah sudah punya pemahaman dengan berbagai industri. Itu yang tidak dimiliki oleh anak muda. Betul. Pemahaman tentang industri itu yang membuat dia itu akan lebih gampang untuk membuat sistem yang sangat cocok dengan industri tersebut. Karena kalau anak muda itu kan masih trial dulu ya, dicoba dulu. Oh ternyata nggak works, nggak kayak gitu flow-nya gitu. Kalau udah berumur, udah lebih paham prosesnya, sehingga waktu ngedevelop aplikasi itu kayak wah cocok banget nih, saya sudah langsung bisa membantu pekerjaan dari industri tersebut. Jadi cobalah melihat sesuatu dari sisi positifnya gitu ya kan. Semua bisa intinya gitu. Jadi jangan lupa kalau teman-teman bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bukan teman-teman aja. Walaupun umurnya bapak-bapak dan ibu-ibu udah deket sama umur kami, jadi ya teman-teman join komunitas, satu itu paling penting. Daftar aja komunitas kita Upgrade Career di Telegram dan sekarang kita udah punya website. Jadi khusus memang dibuatin untuk teman-teman yang pengen baca, pengen tahu lah gimana caranya upgrade career, switch career dan seterusnya. Mas Editor, di atas ini. Join komunitas Upgrade Career dan juga lihat kita punya promo-promo di upgradecareer.id.
Bahkan kita sedang ada promo yang easy start. Jadi bulan pertama cukup bayar. Kalau misalnya dibilang sekarang kan nanti harganya mungkin berubah ya. Jadi cek aja promonya terbaru di upgradecareer.id. Kalau mau tanya-tanya, silahkan tanya-tanya di komunitas Telegram Upgrade Career. Di situ nggak sekedar boleh nanya sama tim sales, mau nanya apapun boleh gitu. Cuman kalau masalah kita jawabnya kapan ya harap maklum gitu ya. Tapi pasti nanti kita jawab. Harap bersabar gitu. Nah, terima kasih sudah nonton episode ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil untuk teman-teman. Dan mudah-mudahan juga kita benar-benar berharap teman-teman yang sudah kepikiran pengen terjun ke industri IT mengambil keputusan karena nonton video ini. Karena memang ya sejujurnya kita butuh talent-talent gitu aja, simpelnya gitu. Dan kita kepengen Indonesia punya talent teknologi yang sedemikian banyaknya sehingga kita bersaing dengan negara-negara yang lain gitu ya. Terima kasih Bang Novan untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita tunggu nanti kolaborasi berikutnya dengan Bang Novan. Insya Allah abis ini aku bakal ngajakin Bang Novan kolaborasi lagi. Siap. Kita tunggu sekali lagi di komunitas Upgrade Career. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.